Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan cerita bullying yang terjadi di kelas saya dulu ketika saya kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah atau kelas 2 SD tahun 93-94. Sekali lagi cerita ini bukan niat untuk mengungkit kembali kejelekan teman saya. Ya, tapi untuk bahan pembelajaran kita sebagai orang tua bagaimana menyikapi pembulian di sekolah. Geng MS ini cukup terkenal ya di sekolahan, terkenal sering terlambat masuk ke kelas karena sering jalan-jalan pagi sampai jam 10, terkenal sering terlambat masuk ke kelas dan terkenal uraan juga sepertinya di sekolah ya. Saat berpetualang ya, ada tindakan yang semena-mena lagi yang dilakukan MS pada teman saya. Apa itu tindakan semena-menanya? Teman saya ini kan punya celana baru. Nah, MS minta tukar celana dia yang sudah robek dengan celana baru punya teman saya. Celana seragam ya. Ini kan sungguh keterlaluan ya. Dan yang membuat saya heran, waktu itu ganti celananya ya di depan kita semua ya, nggak malu dia. MS ini kalau ke sekolah sering bawa senjata tajam ya, semacam belati kecil gitu, pisau kecil. Ini kan menakutkan ya. Kita mau ke sekolah jadi kayak angker gitu. Sementara ini kan kita masih kecil kelas 2, tapi MS itu pemikirannya sudah pemikiran kayak orang dewasa seperti itu. Berani mengancam pakai pisau, pakai belati juga. Oke, kali ini saya akan endingkan cerita, akan selesaikan cerita ini ya. Ending jadi dari ya, ending dari pembulian ini ya. Saat saya eh, saat saya mau berangkat ke sekolah ya, saya ngambek, nggak mau berangkat ke sekolah. Bapak ibu saya mengira bahwa ketika itu saya sangunya kurang, atau uang jajan saya kurang. Saya masih eh, tidak mau berangkat dan saya masih tetap di depan pintu ya, depan pintu keluar itu tidak bergeming. Bapak ibu saya heran, kenapa kok nggak mau sekolah, terus kurang ya jajannya, uang jajannya kurang, ditambahin, tapi tetap saya tidak mau berangkat sekolah. Akhirnya kakak saya menghampiri saya ceritakan bahwa saya takut dengan MS karena di sekolah sering dimintain uang jajan. Nah, itulah terpaksa saya menceritakan ke kakak saya. Akhirnya kakak saya bilang ke orang tua saya, mbok tolong dibantu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Akhirnya kakak saya cerita ke teman-temannya ya, bagaimana supaya MS ini tidak semena-mena kepada kami yang kelas 2. Akhirnya suatu ketika keesokan harinya akhirnya MS dihadang oleh kakak saya dan teman-teman dan teman-temannya. Kakak saya kelas 3 ya, waktu itu kelas 3 atau kelas 4 saya lupa. Dihadang dan diinterogasi ya, bener nggak pernah melakukan pemalakan seperti ini kepada yang kelas 2, teman-teman yang kelas 2 khususnya yang anak putra ya, yang cowok itu. MS awalnya mengelak, dia tidak mau ya, dia nggak mau mengakui, tapi setelah didesak oleh banyak teman-teman, didesak oleh teman-temannya kakak saya, akhirnya dia mengakui bahwa dia sering meminta uang jajan, sering bertindak yang nggak baik ya. Nah, singkat cerita di situ alhamdulillah ya, saya lega bisa cerita tentang kejadian ini. Dan setelah itu akhirnya kita terbebas dari pembulian ya. Itu pembulian lama sekali dilakukan oleh MS. Jadi luar biasa sekali MS ini bagaimana melakukan tindakan bullying kepada kami, sehingga saya saja ya, memori kelas 1 itu tidak ingat.
Kelas 1 itu bagaimana sama sekali saya tidak ingat. Yang saya ingat hanya TK, kemudian kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Tapi memori kelas 1 itu tertutupi. Menurut cerita, kan saya pernah cerita kepada yang ya pintar juga di bidang psikolog ya. Itu kemungkinan kejadian yang kelas 1 atau memori yang kelas 1 itu tertutupi dengan memori yang kelam yang ada di kelas 2. Sama sekali bahwa kejadian ataupun memori yang kelas 1 saya tidak ingat sekali, dan kemungkinan tertutupi oleh memori kelam yang ada di kelas 2 ini. Nah, ini betapa betapa apa ya, sangat sangat mengerikan tindakan bullying ini bagi psikologis kita ya, bagi psikologis anak-anak kita yang apa namanya, terjadi tindakan bullying. Dan semoga putra-putri kita dijauhkan dari tindakan bullying, dan semoga bisa membuat tameng dia sendiri, bisa mengontrol dirinya sendiri, bisa mengendalikan ataupun bisa menolong dirinya sendiri. Itu saja yang saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak sekali cerita-cerita yang negatif untuk MS ini ya, tapi tidak perlu saya ceritakan semuanya karena ini untuk pembelajaran saja. Saya kira cukup. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.